Sekarang aku mau bicara ontologi cinta. Coba kalian yang interpretasi. Tadi udah jelasin ini gimana. Iya, ini cintanya memang maksudnya tidak spesifik hanya sekadar emosi, tapi memang jadi satu mekanisme itu anti kolaps. Ini Ya, lebih ya, mendasar kan? ya, ya, Yang soal sosial, hormon, itu secondary bro. ya benar. Coba yuk bayangin orang-orang purba yang tinggal di gua-gua bro. Yang masih belum kayak kita orang zaman dulu. Mhm. 500.000 tahun yang lalu. Kan ini bro. Cinta dia kan bukan emosi. Mekanisme anti kolaps bro. Ini ya. Gue ambil contoh ya. Di Mongolia. Mongolia itu ada 4 musim. Jadi orang di sana udah tahu nih musim dingin mereka jalan kaki itu. Mereka jalan kaki, mereka pasang tenda yang sama di musim dingin. Nah, kalian lihat ya, falsafah cintanya. Cinta. Sekarang katakanlah musim dingin, lalu lu bertamu ke sana. Lu laki-laki, lu bertamu. Waktu bertamu, lu tidur, lu ditemenin sama istrinya, bro. Jadi istrinya itu di sebelah you. Boleh you rangkul. Kenapa mereka lakukan itu? Emosi atau mekanisme anti kolaps. Mekanisme anti kolaps karena salah satu untuk ya basic insting untuk survive, untuk mempertahankan keturunan. Ya, dan juga untuk temperatur, bro. Ngerti? Ya, 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 ya. Jadi udah tidak memikirkan emosi lagi, tapi Iya, kebutuhan suaminya untuk cemburu nggak? Nggak cemburu tuh. ya, ya. Supaya mereka nggak kolaps, bro. Ya, nggak mati. Karena anti kolaps, bro. Mikirin itu. Nah, yang tadi gue bilang. Jadi cinta itu satu shared persistent field, satu medan untuk kita tetap persisten yang ingin kita share. Karena kalau you lihat ya di atas ini ada omega A sama omega B, si A sama si B. Kalau you tambahin, itu jumlahnya lebih kecil daripada kalau menjadi satu kesatuan omega AB yang dipersatukan. Iya, ya. Jadi kalau sekarang gue si A, gue kenal satu perempuan, si B. Kalau gue menjadi satu, gue kawin, share, ada medan dengan persetubuhan gue, maka persistensi gue tuh jadi lebih gede. Makanya you melihat seks harus melihat dari itu, ya omega AB, bukan dia objek, gue objek atau dia subjek, nggak begitu. Ya, unity of mind itu di omega AB itu ini, shared persistent field. Karena kalau you lihat di grafik yang di atas, beban persistensi individu untuk dia tetap persis terhadap sesuatu, dia tidak kolaps. Lu lihat di grafiknya, setengah mati kan banyak banget tuh frekuensinya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ketika kedua itu lu satuin, dua struktur ini, nah ini yang di bawah yang warnanya emas ya. Kalau kedua struktur kesadaran itu saling sinkron dan menopang, maka probabilitas mereka untuk kolaps masing-masing itu menurun. Ya, jadi tidak heran ya, kalau ada suami istri udah kawin 50 tahun, lalu suaminya meninggal, nggak sampai setahun istrinya meninggal. Betul. Ya, atau istrinya meninggal karena ada share persistent field yang hilang. Cinta itu menciptakan surplus dari eksistensi kita. Kalau nggak ada cinta, kita nggak ada surplusnya. Ya, kita jadi cepat tua. Makanya ini redistribusi beban eksistensial yang menurunkan persistence cost. Karena kalau you sendiri untuk persistence, costnya gede banget. Bisa your health, ya, your stamina, your umur. Tapi kalau you bersama-sama. Nah, oleh karena itu, A dan B itu tidak mengenal gender. Mau laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Jadi orang kadang nggak ngerti. Ini kok gereja mengizinkan orang homoseksual kawin gitu. Iya kalau lihat dari sisi moralnya. Tapi kalau lihat dari share persistence field, mereka membagi satu cara pandang yang sama, satu
kesamaan nasib, mereka jadi rasa lebih kuat. Jadi lu nggak judgment, bro. Kenapa penting otodinamika ini? Nah, ini sekarang ada teknologi anti kolaps bersama, ya. Kita perlu tahu nih, ya, kenapa disebut teknologi supaya kita nggak kolaps. Jadi evolusi itu di antara kelompok manusia kan dia memunculkan empati, bahasa, komunikasi. Jadi bukan sekedar untuk genetika, Tovan, ya, bukan untuk genetika aja. Ya. Kayak kita nih laki-laki semua. Karena sistem kolektif ini lebih stabil secara ilmu hakikat daripada individu yang terisolasi. Bayangin, gue udah terisolasi di sini, gue terisolasi lagi, nggak bisa punya share persistent field secara kolektif. Ya, kalian sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita bersama-sama, ini membuat kita sebenarnya setiap Prabowo ini kita lagi bikin perisai teknologi anti kolaps secara bersama-sama. Ngerti? Istilahnya kalau kita ini saling menguatkan, bukan gitu sebenarnya. Kita lagi share persistent field. Ada field yang tidak mengenal jarak yang lagi kita bangun, ya, sehingga kita nggak kolaps. Saya ambil contoh ya. Katakanlah ya, kita ini rutin tiap Rabu. Terus satu waktu, you nggak hadir. Satu orang nggak hadir. Maka jalan hidup dia selama 1 minggu berikutnya, dibandingkan kalau dia ikut, percakapan ini akan berbeda. Ngerti nggak? Ya. Karena share field-nya, itu ada terus, dijaga terus. Ngerti? Sehingga ketika menghadapi sesuatu, karena field itu walaupun kita nggak berhubungan lagi sama sesuatu, ada, maka dia jatuh ke reruntuhannya itu lebih sulit. Ngerti nggak? Bukan maksud gua, oh lu kalau nggak ikut ini, lu akan ini gini ya. Bukan itu, bro. Gua jelasin secara ilmiah ya. Karena share, sering nggak lo? Dalam 1 minggu ini suka ingat Angga, suka ingat gua, suka ingat Pak Edi, suka nggak? Iya, Ya. bahkan sampai mimpi. Ada kan? Itu share field tuh. Gue berkali-kali ya sama Angga, gue rasa nih, Angga ada sesuatu nih. I wanna call him. Tapi enggak deh, biar gue share my field aja. Gitu tuh, bro. Oh, Pak Hashim kan maaf minggu lalu nggak masuk. Mungkin dia harus ke ini anaknya. Gue mikir gitu. Terus gue share field itu. Ini teknologi. Kenapa, bro? Karena kita sejak nanti bulan April depan tugas kita banyak, bro. Ya, gue ada maksud ya bikin gini. Lu tahu kan, selalu maksud gue itu ketahuan 2 tahun kemudian kan. Ya, gue udah maksudnya nih. Gue lagi ceritain satu teknologi anti kolaps bersama. Fieldnya harus kita sama. Ya. Jadi sebenarnya orang ke gereja atau ke masjid, seharusnya pendetanya sama kiai yang ngomong yang begini-gini. Jadi bukan hanya satu rutinitas. Kadang-kadang karena mereka nggak ada kerjaan, udah ke masjid aja atau ke gereja aja, itu kosong, nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Karena nggak ngerti ontodinamika tadi. Jadi yang akan datang tuh bicara jangan ontologi lagi, bro. Ya, semua belum ada yang bicara ontodinamika. Baru kita bicara nanti yang 149 shocking surprise-nya. Baru dibuktiin dalam hidup yuk. 149 apa? Shocking surprise. Oh, oke. Ya, belum gua kasih ini. Ini baru gua kasih ini yang soal cinta aja nih ya.